Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas dari radio dan TV Kita Madiun. Jangan lupa subscribe dan update terus channel Fat Media. Jangan lupa ya. Fat Media kan ya? Benar, Fat Media dong. Jangan lupa, ini banyak banget, Masya Allah. Hasilnya luar biasa ya. Karya-karya kawan-kawan di sana tuh Masya Allah luar biasa. Jadi jangan lupa sekali lagi subscribe dan update Fat Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kapolres Lubuk Linggau, yang saya hormati Ketua DPRD Lubuk Linggau, dan yang saya hormati para ustadz, para alim ulama, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta kaum muslimin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa duduk bersama di rumah Allah ini, melaksanakan salat maghrib, menanti salat isya, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang sangat agung yang sepatutnya disyukuri lebih dari segalanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua mengaku umat beliau. Mengaku. Adapun kebenarannya sebentar lagi kita akan tahu. Apakah kita benar-benar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita hanya orang yang pandai bermain lidah. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Para jamaah, malam ini malam Ahad. Ana sampai sekarang masih bingung kenapa Ahad jadi Minggu. Insyaallah mudah-mudahan nanti ada yang menemukan kapan terjadinya peralihan dari Ahad ke Minggu. Kalau kita lihat semua hari itu masih berasal dari bahasa Arab atau bahasa Syriania. Itsnin, Senin, Thulatha, Selasa, Arbi'a, Rabu, Khamis, Kamis, Jumat, Jumat, Sabat, Sabtu, Ahad jadi Minggu. Makanya perlu nanti ada kajian dari teman-teman yang ngaji, dicari itu kok bisa berubah jadi Minggu. Padahal sampai hari ini di Malaysia mereka tetap Ahad. Dan kalau kita bicara bahasa asli Indonesia ini bahasa Melayu. Ya, dari asal mungkin bahasa Melayu kemudian jadi bahasa Indonesia. Ala kulli hal malam ini malam Ahad. Tanggal berapa? Tanggal 6 tanggal 5. Tanggal 6 kita. Nih, salah satu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam itu mendahului umat yang lain. Mereka baru ganti hari Ahad kapan? Nanti jam 12 malam. Kita udah berubah nih. Kita malam ini udah malam Ahad. Makanya hitungan Ramadan itu kapan? Terlihatnya rembulan dan terbenamnya mentari. Itu kita sudah masuk bulan Ramadan meninggalkan bulan Sya'ban. Apakah kita benar umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang akan menjadi topik pembahasan. Tapi sebelumnya, seorang muslim, setiap muslim itu harus bangga menunjukkan dirinya, ana muslim. Nggak malu. Walaupun muncul generasi-generasi yang malu kalau kelihatan keislamannya, sholat sembunyi-sembunyi, nggak enak kata dia, kelihatan sama ulah. Ana kenal seorang pilot
Dia ngomong, Ustaz, Ustaz kalau lagi pilot itu sebenarnya supir kan, kata dia. Sebenarnya ana ini driver kerjanya, Ustaz. Cuma drivernya di atas sana. Kadang-kala pas waktu masuk sholat, teman ana itu non muslim, Ustaz. Ana menghargai dia sehingga ana nggak sholat. Loh, gimana untuk menghargai dia kemudian aku nggak sholat? Kalaupun sholat, ana cepat-cepat sholatnya. Subhanallah. Kita ini alhamdulillah, antum seharusnya husnudzon sama dia, nggak seudzon. Antum tinggal ngomong afwan, ana muslim, udah masuk waktu sholat, antum gantiin bentar ya, tungguin bentar. Apa kira dia akan marah? Insya Allah enggak. Antum aja yang seudzon. Dan kita harus bangga menjadi seorang muslim. Ana lihat kadang-kala di airport ada orang-orang dari agama Buddha umpamanya, agama Hindu, mereka pakai baju kebesaran mereka, nggak malu mereka. Kita yang muslim kadang-kala malu, untar terlalu menampakkan keislaman. Emangnya kenapa? Alhamdulillah, agama di negeri kita ini dilindungi. Kebebasan beragama itu yang penting kita nggak nyalah-nyalah sama orang. Nggak boleh kita nyalah-nyalah sama orang. Kita harus bangga. Kenapa kita bangga? Ada banyak hal. Yang pertama, karena umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik di antara semua umat yang pernah hadir di muka bumi ini. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, melewati Nabi Nuh, kemudian sampai Nabi Ibrahim, anak cucu Nabi Ibrahim, terus sampai hari ini. Umat yang terbaik itu umat Islam. Ustaz, apa kita bukan GR mengatakan kita umat yang terbaik? Nah, Allah yang mengatakan hal itu kalau antum percaya sama Al-Quranul Karim. Kalau antum percaya. Tapi kalau nggak percaya, ya sudah, berarti antum memang bukan umatnya Muhammad SAW. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Sekarang aja muncul orang-orang yang tidak pede terhadap Islam. Antum kalau tahu ketika Islam itu sampai ke Andalusia, ke Spanyol di abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, itu orang-orang Eropa bangga kalau mereka pakai gamis. Bangga. Kenapa kok bangga? Kenapa jemaah? Karena mereka ketika pakai gamis itu merasa ini budaya umat terbaik, umat yang maju. Kiblatnya Eropa itu Timur Tengah. Sekarang kiblatnya umat Islam jadi Barat. Bangga kalau rambutnya separuhnya, bangga kalau pakai yang ujung-ujung, bangga kalau pakai tato. Kita lihat tuh, Muslim, kalau orang kafir fabel, Muslim bangga, ya tunjukkan tatonya. Subhanallah, dilaknat kau itu. Kau melakukan hal itu. Ya tadi, Masya Allah, kok ada rame-rame di belakang jamaah? Hah? Atas tidak terdengar, Masya Allah. Ya, tafadhol yang mau turun. Kalau memang tidak terdengar, ya silahkan ibu-ibu yang tidak terdengar. Karena memang kajian ini untuk didengar, bukan untuk dilihat. Iya, kalau antum ngelihat ustadznya ngomong tapi nggak ada suaranya, nggak ada gunanya. Oh, nggak semuanya nggak dengar, sebagian dengar kayaknya. Oh, yang sebelah sini dengar. Ibu-ibu dengar sebelah sini? Oh, dengar jamaah. Alhamdulillah. Baik, ingat kita umat terbaik dan kita harus bangga sebagai umat yang terbaik. Yang kedua, kita umat yang pertama masuk surga. Dari mana kita tahu itu? Nabi kita Muhammad SAW.
yang tiap hari kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiap hari kita ngomong gitu, berulang kali. Kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Beliau ngasih tahu kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhul jannah." Kita ni memang umat yang terakhir, tapi sejatinya kita umat yang terdepan, yang pertama pada hari kiamat. Kita adalah umat yang pertama kali masuk surga. Antum enggak bangga jadi umat Islam? Jadi umat yang pertama kali masuk surga. Kemudian yang ketiga, umat Islam ini umat pertengahan. Kita adalah umat yang tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Kita itu di tengah. Beda sama Yahudi. Yahudi tahu kebenaran, kebenaran ditinggalkan. Beda dengan orang-orang Nasara yang kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang kau murka kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Yahudi dikatakan. Wa man syabahahum, dan siapa saja yang ikut jalan mereka, tahu kebenaran ditinggalkan. Waladhdallin, dhalinlah orang-orang tersesat. Disebutkan oleh ahli tafsir adalah Nasara. Wa man syabahum, dan siapa yang menyerupai mereka yang tidak mau nuntut ilmu sehingga tersesat dalam kehidupan ini. Dan kita umat yang akan memberikan kesaksian kepada seluruh umat manusia. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas." Begitulah kami menjadikan kalian umat pertengahan. Bahasanya mungkin moderat sekarang. Enggak berlebih-lebihan, tidak meremehkan urusan agama. Di tengah. Dan antum kalau mengkaji agama Islam, lalu mengkaji agama-agama yang lain, antum akan tahu benar ternyata ini umat pertengahan. Sebagian agama mengharamkan perceraian. Islam boleh perceraian. Kalau memang sudah nggak ketemu lagi jalannya, Allah surutkan satu surat namanya suratul Thalaq. Surat At-Thalaq. Kadang-kala kita muslim nggak pernah tahu kalau di Al-Quran ternyata ada surat At-Thalaq. Masalah perceraian dibahas. Kapan harus bercerai kalau memang itu harus terjadi? Nggak mungkin kalau rumah udah seperti neraka. Nggak boleh cerai, tetap. Nggak mungkin dipertahankan. Kesian anak-anak. Tiap hari melihat bapak ibunya ribut. Allah turunkan. Tapi dalam Islam Allah mengatakan فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Kalau sudah sampai masa iddahnya mau habis, kalian balik sama istri kalian, rujuk dengan cara yang baik. Atau kalian pisah dengan cara yang baik. Insya Allah kalau rujuknya baik, tolaknya baik, dampak-dampak negatif dari perceraian itu akan berkurang. Islam ngajarkan. Sholat oke berdiri, nggak kuat duduk, nggak bisa duduk rebahan. Wudu, nah dalam Islam orang yang mau sholat harus wudu. Tapi kalau nggak ada air gimana? Atau sakit, tayamum. Subhanallah jamaah. Kemudian berkaitan dengan ayat ini, bahwasanya umat Islam akan menjadi saksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari bercerita, beliau mengatakan, yaji'u Nuh wa ummatuhu fa yaqulullah azza wa jalla hal ballaghta. Nabi Nuh akan datang bersama umatnya. Kita tahu umat Nabi Nuh ditenggelamkan. Hanya sedikit yang selamat dari mereka, dari orang-orang yang beriman. Anaknya Nabi Nuh pun Kan'an disebutkan tenggelam. Setelah itu Allah berikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha untuk Nabi Nuh alaihissalam. Nanti didatangkan Nabi Nuh untuk disidang. Ditanya Nabi Nuh, hal balagh, apakah engkau sudah menyampaikan kepada umatmu? Apa kata Nabi Nuh? Naam, ay Rabb, iya aku sudah sampaikan kepada umatku. Fayaqulu li ummatihi, lalu Allah bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, hal balaghakum, apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku?
Apa kata-kata kaumnya? La ma ja'ana min nabi. Nggak ada satupun nabi yang datang kepada kita. Bayangkan, umatnya mendustakan nabi. Lalu ditanya, Nuh, gimana sekarang? Man syahidalak. Lalu siapa yang jadi saksi kalau engkau sudah menyampaikan? Apa kata Nuh alaihissalam? Muhammadun wa ummatuh. Yang jadi saksi buat aku, Muhammad bersama umatnya. Maka didatangkan Nabi Muhammad bersama kita untuk menjadi saksi bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan kepada umatnya. Karena apa? Karena itu iman kita. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'min. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak membeda-bedakan antara utusan Allah, enggak. Dan kita yakin Nabi Nuh sudah menyampaikan, bahkan dalam kitab kita ada surat namanya surat Nuh alaihi salam. Di situ kita adalah umat terbaik, jadi saksi nanti. Karena kita tahu saksi itu bukan orang main-main dia mah. Kecuali saksi palsu tentu. Kemudian umat Islam memiliki keistimewaan, softnya seperti softnya malaikat. Soft kita sholat itu seperti soft malaikat. Kalau antum kepingin tahu bagaimana malaikat bersoft, ya antum lihat softnya yang benar, tapi bukan yang bolong-bolong. Orang kadang-kala sholatnya softnya ada jarak satu sama saudara. Kenapa sih? Engkau ada masalah apa sama saudaramu sehingga tidak mau menempelkan kakimu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusawwunna sufufakum. Kalian benar-benar rapikan, luruskan soft kalian, au la yukhalifanallahu baina wujuh. Kalau enggak, Allah akan jadikan hati kalian saling bertikai. Jarak di soft itu berarti kita lagi ada masalah sama saudara kita. Maka Nabi itu benar-benar memperhatikan soft para sahabat. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, fuddilna 'alan nas bi salat. Kita dimuliakan, diistimewakan atas umat yang lain dengan 3 hal. Yang pertama, ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika. Soft kita seperti soft malaikat. Antum kalau lihat di Masjidil Haram ya, ketika qomat, qad qamatis shalah, lalu Syekh Shuraim atau Syekh Sudais mengatakan istawu wa'tadilu. Itu 1 juta lebih manusia merapikan soft mereka. Ada ketua peletonnya. 1 peleton berapa jamaah? 30. Ada ketua peleton nggak pakai kompi berapa lagi? Lebih banyak lagi nggak pakai. Tinggal 1 ngatakan istawu, langsung rapikan soft. Tapi ada orang-orang yang tidak mau rapat sama saudaranya. Ada apa kau? Di depan Allah sama. Kaya miskin nggak ada bedanya. Mungkin yang miskin itu yang kakinya hitam, yang kau mungkin kakinya putih, mungkin yang itu masuk surga lebih dulu sebelum Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu umat Islam. Jadi yang pertama dimuliakan dengan softnya seperti soft malaikat. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuran. Dijadikan bumi itu masjid dan tanah sebagai alat untuk bersuci. Kalau nggak ada air pakai tanah. Hidup. Kita mau sholat di mana aja. Kita mau sampai jalan, subhanallah. Kalau ngelihat kadang-kala di beberapa daerah di Indonesia, alhamdulillah banyak masjid di pinggir jalan. Tapi ada daerah yang perjalanan jauh nggak ada masjid. Udah turun sholat di sebelah. Kalau nggak ada masjid itu juga jadi masjid itu nanti. Kemudian di antara keutamaan umat ini yang ketiga, wa u'titu akhir suratil Baqarah fahunna min kanzi tahtil arsy. Dan aku dikaruniai akhir surat Al-Baqarah. Itu amanar Rasul yang disyariatkan dibaca sebelum tidur. Itu adalah harta tersimpan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan umat Islam ini juga ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa kriteria mereka jemaah? Anak kasih hadiah. Masya Allah. Nah, 4 kriterianya. Kurang 1
nggak dapat hadiah. Iya, 4 kriteria. Fadhal. Tidak minta diruqyah. Naam. Yang kedua, kayaknya 1 doang antum. Mana kasih yang kecil hadiah. Naam. Oke, di situ. Fadhal. Tinggal 3. Angkat suaranya. Memberi salam. Kayaknya bukan itu. Tunggu dulu. Beri salam terus. Apa? Memberi makan orang lain itu hak. Bukan hak yang kita bicarakan. Tapi kenapa orang ada 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Apa amalan mereka itu? Ada 4 amalannya. Nah, yang itu. Ya, berdiri. Pertama, tidak minta diruqyah. Kenapa? Masya Allah, mic-nya kasih ke sana. Tidak berobat dengan kai atau besi panas. Dengan? Besi panas. Baik. Yang kedua? Yang ketiga. Tidak menggunakan tetayur. Tidak percaya dengan adanya nasib sial. Nasib sial. Nah. Satu lagi. Tidak syirik. Kenapa? Kalau syirik jelaslah. Satu lagi. Masya Allah. Kayaknya hadiahnya cari yang lebih kecil ini. Nah, kayaknya di sini nanti dapat jawabannya. Nah, satu lagi. Masya Allah. Hadiahnya kecil ya, makanya tinggal 1 ini. Nah, ini. Nah, fadhal. Apa? Orang yang mati syahid. Tinggal 1 sifatnya itu. Nah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ana kasihlah antum. Maaf muskilah, kasih kepada dia. Baik, kata Nabi alaihi salatu wasallam, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak bertatoyur, percaya sama nasib sial. Kadangkala kesandung depan rumah, kayaknya mau ada musibah ini. Kau dari mana kau? Itu musibahnya kau kesandung. Kadang-kala ngelihat ada burung gagak, kayaknya ada yang mau mati nih tetangga. Nggak ada kayak gitu tuh. Mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak berobat dengan kai, dengan besi panas, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh 4 di antara sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Baik jamaah. Masih banyak lainnya, tapi kita akan masuk kepada pembahasan kita. Bahwasanya kita ini mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja tanda-tanda umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak hadis yang menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berlepas diri dari pelakunya. Hadis itu modelnya laisa minna, bukan dari golonganku, bukan dari umatku. Karena kita tahu Nabi SAW akan menanti kita di telaganya nanti di padang mahsyar. Beliau mengatakan ana faratukum fil haud. Aku menanti kalian nanti di telaga. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa hadis kalau kita baca itu dimulai dengan ucapan laisa minna au laisa minni, bukan dari aku, bukan dorongan kita. Jadi kalau antum nanti melihat ternyata ana Ustaz kayaknya melakukan hal ini, berarti ana bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi mengatakan laisa minna. Yang pertama, antum bawa pulang nih, kemudian antum cek ana termasuk enggak dari yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dari yang mulai paling ringan, membaca Al-Quran tanpa tajwid. Ada orang baca Quran ngawur bacanya, seenak hatinya sendiri, dengan gaya-gaya yang tidak sesuai dengan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud mengatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran."
bukan termasuk dari golongan kita yang tidak membaca Al-Quran dengan irama yang baik, dengan tajwid. Ada di antara kita. Jadi imam kadang-kala bacaannya menjadikan makmum itu nggak enak dengarkan imam. Seharusnya seorang yang membaca Al-Quran membuat makmum itu cinta sama Quran. Tapi kalau imamnya salah-salah tajwidnya, kita kadang-kala sholat, ya Allah salam, pilih masjid karena ini ya. Tapi udah kadung sholat nih. Hati-hati. Seorang muslim harus belajar jadi. Kalau kau mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, ya baca itu Quran. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha au 'abdan ala sayyidi. Bukan termasuk golongan kita, bukan termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW yang merusak hubungan suami istri. Dua orang yang baikan tahu-tahu kita hasud, kita adu domba, apalagi suami istri. Berapa banyak orang menyebabkan perceraian antara suami istri. Tuh kata Nabi SAW, laisa minna, bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Seorang muslim itu kalau suami istri ribut, seharusnya engkau memperbaiki, bukan malah merusak. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Dan ingat juga, hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau curhat jangan sembarangan orang yang dipilih tempat curhat. Kadangkala kita curhat, adulah suamimu memang gak bener, kau cepet cerai, kau insya Allah masih banyak yang mau. Itu udah merusak. Seharusnya katakan, insya Allah suamimu masih bisa diperbaiki, cobalah kau melakukan ini, melakukan itu, bukan malah merusak. Pernah suatu hari Abu Muslim Al-Khawlani kalau nggak salah, dia masuk rumahnya, istrinya ngomong, wahai suamiku, cobalah kau ngomong sama khalifah, kau kan dekat sama pejabat pemerintah, cobalah supaya kita dibantu sama pembantu yang bantu urusan rumah kita. Kata orang ini, kok berubah, kata dia. Lalu dia Allahumma a'mi basara man afsada zawjati atau kama qala. Ya Allah, butakan orang yang merusak istriku. Istrinya enggak ada masalah, tahu-tahu pulang nuntut sesuatu. Berarti ada yang bisikin. Ternyata ada seorang wanita yang datang ke tempat istrinya mengatakan, kau itu punya suami yang dekat sama pejabat. Kenapa? Kalau suamimu minta sesuatu, pembantu lain membantu. Langsung untuk orang buta, itu akan selesai. Karena dirusak suami orang yang awalnya tidak ada masalah, yang awalnya hidup harmonis, tapi sudah ada mulai kau seharusnya minta ini, itu merusak. Dan itu bukan dari umatnya Rasulullah SAW. Itu yang keberapa? Untuk itu. Yang kedua, yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, laisa minna man ghash, bukan dari golonganku orang yang tipu. Negeri muslim itu seharusnya nggak ada tipu menipu. Di sini kadang-kala Islam itu jadi jelek gara-gara oknum dari umat Islam yang melakukan tindakan-tindakan tidak Islami. Padahal dalam Islam tidak boleh tipu di pasar. Rasulullah SAW pernah ke pasar, beliau juga sidak pasarnya mana? Lalu yang ada orang jual buah bagus buah, beliau masukkan tangannya ke dalam buah itu. Beliau tanya, ini kenapa basah di bawahnya? Kenapa basah? Apa kata pedagangnya? Asabat ustaz, kena hujan Rasulullah. Nabi mengatakan, hadza ja'altahu. Kenapa Allah taruh di atas yang kena hujan itu? Sehingga orang tahu kalau ini rusak. Lalu beliau mengatakan, man qasya falaysa, orang yang nipu bukan dari kelompok. Kita kadang-kadang jemaah, kalau teman yang beli kan nipu. Artinya model atau jualan HP, konter,
HP bekas. Ada sahib datang, aku mau beli HP ini. Berapa nih? Aduh jangan, nggak bagus HP ini. Karena sahib datang orang lain. Lalu mau beli HP ini gimana? Oh masya Allah, lah ada yang lebih bagus dari ini. Ada yang udah, ada kasih harga khusus buat itu. Oh, dan itu terjadi penipuan di masa-masa. Na'udzubillah. Kalau yang terjadi jamaah, anak baca, dengar, melihat katanya dari Jambi sama Palembang nih, itu banyak kiriman daging babi hutan di Jakarta. Kiriman bertonton. Yang jual Muslim, daging sapi 100% murni. Ya, ada yang kalau dipotongin daging celeng. Celeng bahasa Indonesia. Tahu celeng kan teman? Hah? Bahasa Jawa, Masya Allah. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Babi hutan. Bagong. Oh, maaf. Betul. Iya, itu terjadi. Nipu nih. Kalau kau nipu ngasih makan saudaramu yang haram, gimana dosamu? Kau makan sendiri tahu bahwasanya doanya orang yang makan haram itu nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kau ngasih makan orang yang haram? Ini penipuan yang sering terjadi. Dan terus ana lihat capek pemerintah kita ngurusin yang kayak gini ya. Kenapa? Karena orang Islamnya nggak belajar Islam yang benar. Seharusnya diajari, bukan termasuk umat Islam kau. Kemudian yang jual bakso, na'udzubillah. Bakso campur daging babi. Yang beli umat Islam, yang jualan umat Islam. Na'udzubillah. Kemarin lagi ada berita sate kambing campur anjing. Kambingnya 1 kilo, daging anjingnya 2 kilo. Dicampur itu. 3 tahun Muslim yang melakukan itu. 3 tahun dia melakukan hal itu. Baru ketahuan berapa ribu orang yang makan. Maka penipuan ini disinilah kita perlu memberikan pencerahan kepada orang-orang Islam yang mengaku Islam. Kau itu kalau Muslim, kata Rasulullah SAW, laisa minna, bukan termasuk umat kita. Kelompok kita mereka yang menipu. Apa saja bentuk penipuan tersebut. Dan berulang kali kita melihat penipuan-penipuan itu, jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah, ada seorang sahabat yang dia itu pernah membaiat Nabi SAW untuk memberikan nasihat kepada setiap Muslim. Artinya siapapun orang Islam dia akan memberikan nasihat. Namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Pernah suatu hari dia nyuruh anak buahnya beli kuda. Kau beli kuda. Ke pasar dapat kuda bagus, harganya 300 dirham. Dia bawa. Bos, dapat 300 dirham. Dilihat sama Jarir. Kayaknya kudamu ini bisa 400 dirham. Tuh bayangin nanti. Ada orang nawar ke atas. Orang bener apa enggak? Orang bener tuh yang nawarnya ke atas. 300 ditawar 400. Gimana kalau 400? Kau mau? Kata dia. Ya maulah. Siapa yang enggak mau? Kata dia. Dilihat lagi, kudamu ini bisa 500. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah, kita mohon kepada Bapak Sekda untuk duduk di samping ana nih. Masya Allah, di mana nih beliau nih? Nah, fadhol Pak. Kita kalau didampingi sama, itulah umarok dan ulama ini kalau duduk bersama, Masya Allah, negeri ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah ya. Barakallahu fikum. Fadhil. Sampai mana jamaah? Kuda Masya Allah. Nah, ditawar 500, tawar 600 sampai 800, dibayar 800. Anak buahnya yang dapat harga 300 bingung.
Bos, gimana? Ana dapat harga murah, kau beli dengan harga mahal, kata dia. Apa kata Jarir bin Abdillah Al-Bajali? Antum baca tuh sejarahnya Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Dia itu sahabat yang ganteng. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi duduk di masjid, beliau mengatakan, setelah beliau mengatakan, tahu-tahu semua sahabat melihat ke pintu. Melihat ke pintu, datang Jarir bin Abdillah. Jarir merasa nggak nyaman dilihatin sama orang semua. Hal qala fiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'? Apakah Nabi tadi menyebutkan tentang aku? Iya. Beliau mengatakan, sayadkhulu min hadzal bab rajulun alaihi mashatu malak. Akan masuk dari pintu ini seorang lelaki yang ada usapan malaikat di wajahnya. Ganteng Jarir. Akhirnya Jarir mengatakan kepada anak buahnya, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah membaiat Nabi alaihi salatu wasallam ala nushi li kulli muslim, agar aku memberikan nasihat kepada setiap muslim, enggak nipu orang Islam. Jadi tahu nih orang mungkin enggak tahu barang. Kan ada orang enggak tahu barang. Kita paling senang kalau orang enggak tahu barang. Alhamdulillah dapat harga murah nih. Dia enggak ngerti sama barang. Datang kemudian dari kepolisian. Tangkap. Kau tahu nih, barang ini harganya 2 juta, kau beli 500. Barang curian. Iya. Seharusnya kalau kau beli dengan harganya enggak ada masalah. Kita memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ingat, yang menipu bukan dari kelompok, bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari kelompok kami, bukan dari umat kami yang kalau sedih, yang kalau kena musibah dia memukuli pipinya, meratap, menyobek bajunya. Kadang-kadang ada wanita ditinggal mati anaknya, ditinggal mati suaminya, tahu-tahu dia sobek bajunya, ini itu, dia pukuli wajahnya. Laisa minna, ingat, bukan dari kelompok kami, kata Rasulullah SAW. Orang yang seperti itu, seorang mukmin ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua itu udah dicatat, jemaah. Kalau Allah tentukan kita sakit kena stroke, ya udah diterima. Ustaz, tapi nggak enak, betul. Nggak enak sakit itu. Namun kalau engkau memandang kepada positif penyakit, selesai. Apa positif penyakit yang menimpa kita? Menghapuskan dosa-dosa kita, membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kena musibah kita langsung ingat, ya Allah. Saudara meninggal, apa yang kita ucapkan? Inna lillah. Yang meninggal fulan. Yang kita omongkan inna, bukan dia. Seharusnya dia milik Allah. Enggak, inna bukan hanya dia, kita pun milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih boleh, menangis boleh. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal mati oleh putranya, mana kasih hadiah? Siapa nama putra Nabi? Ibrahim, Masya Allah, fadhal. Nah, Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mati Ibrahim, beliau meneteskan air mata. Menangis meninggal di pangkuan Nabi alaihi salatu wasallam. Abdurrahman bin Auf heran. Wa anta ya Rasulullah, engkau juga menangis. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Qala innaha rahmah. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-ainu tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Mata meneteskan air, hati bersedih, tapi kita tidak boleh mengucapkan sesuatu kecuali yang diridai Allah Jalla Jalaluh. Azan jemaah. Kita azan dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan
ciri-ciri umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita benar sudah pantas membawa predikat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antara kekhususan umat Nabi Muhammad adalah salat Isya. Jadi umat-umat yang lain itu ibadahnya cuma sampai maghrib. Nabi SAW menjelaskan fuddilna bi salatil Isya. Kita diutamakan dengan salat Isya ini, di mana umat-umat sebelumnya tidak ada salat Isya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat Isya, dan semoga Allah menerima salat Isya. Jamaah rahimakumullah, tapi ada yang membuat kita bersedih. Karena kita tadi sudah salat Isya, kita sekarang nggak dihitung sholat. Di antara keutamaan orang yang menanti sholat, dia itu dihitung sholat sampai sholat. Artinya kalau dia menanti sholat maghrib dan baru sholat Isya jam 9, itu dari jam 7 sampai jam 9 duduk tetap dihitung sholat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat selalu mendoakan Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati la akhartu al-isya ila bismil. Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, sholat Isya itu aku ingin diundur sampai ke tengah malam. Jadi pernah Nabi alaihi wasallam itu sholat Isya hampir tengah malam. Sahabat itu udah pada tidur di masjid sambil duduk mereka. Tapi beliau memberikan kabar gembira bahwa antum dihitung sholat, artinya dapat pahala sholat sejak tadi menunggu sholat yang selanjutnya. Wadhalika riba, wadhalikum riba. Itulah namanya penjagaan. Orang bisa sabar ya menunggu sholat Isya, itu sebuah penjagaan. Tapi alhamdulillah, semoga Allah menerima sholat Isya. Kita lanjutkan. Tadi udah 4 nih hadis. Sebutkan yang 4. Karena kasih hadiah. Nah, foto. Nggak apa-apa, nyangkut nggak apa-apa kalau dibaca. Yang pertama, tidak merata. Itu yang keempat. Yang ketiga, tidak menipu. Umat Islam itu umatnya Nabi Muhammad SAW tidak menipu. Kalau ada penipu, disitulah oknum dari umat Islam yang harus diluruskan. Enggak, umatnya Nabi Muhammad SAW tidak nipu. Yang ketiga, yang kedua, tidak merusak hubungan suami istri, hubungan orang. Dan yang pertama, membaca Al-Quran dengan tajwid. Nah, alhamdulillah jemaah, kita sudah 4 nih. Paling tidak kita sudah punya punya 4 poin untuk mengecek. Kadang-kadang kan kita kalau melihat satu barang dicek di sebuah bengkel, lihat ininya bagus, ininya bagus, ininya bagus, ini yang harus diganti. Begitu pula dengan diri kita. Kita yang sudah 50 tahun muslim, sudah 60 tahun muslim, atau 30 tahun muslim, kadang-kadang kita belum Islam yang benar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian masuklah Islam kafah, seluruhnya, sepenuhnya. Bukan cuma kakinya doang yang Islam. Orang ini Masya Allah, jenggotnya doang yang Islam, tapi tukang tipu. Nggak benar tuh. Benar. Kalau cuma jenggotnya tapi tukang tipu, gimana kau menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kafah secara keseluruhan. Dalam muamalah Islam, dalam bersuami istri Islam, ketika menjadi anak buah ya Islam, menjadi pemimpin ya Islam. Dimanapun dia berada, dimanapun dia ditempatkan, tetap dia sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Nabi SAW bersabda, laisa minna. Ingat, bukan dari umat kita, bukan dari kita nih sebagai umat Islam. Man tashabbaha birrijal minan nisa wala man tashabbaha bin nisa'i minar rijal. Rawahu Ahmad. Bukan dari kelompok kita lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Bukan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada laki-laki pakai anting.
Itu kekhususan siapa pakai antingnya? Lelaki apa wanita? Wanita lah. Lelaki itu cukuplah pakai cincin. Nah, cincinnya juga bukan dari emas. Kenapa nggak boleh pakai emas? Subhanallah. Bukankah engkau umatnya Nabi Muhammad SAW? Umat Nabi itu slogannya satu. Sami'na wa ata'na, selesai. Dan Nabi SAW pernah membawa emas dan sutra. Beliau mengatakan huma haramun ala dzukuri ummati hillun linisa'i. Nih, emas dan sutra halal buat wanita-wanita dari umat kita dan haram buat lelakinya. Antum nggak perlu banyak tanya. Enak seorang muslim yang ikut perintah itu aman hidupnya. Antum ketika masuk perusahaan, pernah antum tanya, Pak, kenapa sih saya seragamnya kok warna putih? Saya kepingin warna hijau. Kira-kira jawaban bos antum apa? Antum mau kerja di sini, ikut aturan sini. Kalau mau pakai baju hijau keluar. Di sini aturannya rumah sakit pakai baju putih umpamanya. Kenapa kalau itu perintah Nabi SAW kita masih bertanya kenapa? Kalau perintah perusahaan antum sami'na wa ata'na. Seharusnya antum kalau ngomong sama perusahaan dibalik. Kalau sama perintah Allah dan Rasulnya sami'na wa ata'na, perintah perusahaan tanya kenapa kok harus pakai warna putih? Apa bedanya putih sama kuning sama hijau? Aku ini soalnya suka warna hijau. Ingat, kembali kepada hadis ini, bukan termasuk kelompok kami, bukan dari umat Islam, kata Nabi SAW. Lelaki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai lelaki. Sekarang mulai kita lihat jemaah, yang perempuan menyerupai lelaki dari sisi pakaian mereka. Subhanallah. Kadang-kala kita lihat yang laki pakai celana panjang, yang perempuan pakai celana pendek. Kebalik enggak? Kalau kita bicara aurat lelaki, oke, aurat lelaki itu antara pusar sama lutut. Ada sebagian ulama yang berpendapat aurat lelaki itu aurat besar aja. Tapi ternyata lelakinya bajunya panjang-panjang, perempuannya kurang kain. Subhanallah. Ini termasuk yang harus diluruskan. Kalau dia non muslim, monggo tafadhol. Kita bicara muslim. Kalau kau mengaku muslim, kau harus jadi wanita. Dari sisi pakaian, dari sisi kelakuan, gaya ngomongnya. Pernah ada seorang wanita di masa sahabat. Dia anaknya Abu Jahal kalau nggak salah. Oh, tapi muslim, masuk Islam. Dia bawa panah, dia jalan seperti lelaki berjalan. Maka sahabat mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa. Bukan termasuk umat kita, kelompok kita, kalau ada wanita yang menyerupai lelaki. Berusahalah antum menyerupai lelaki. Dulu yang pakai tato itu hanya perempuan. Kenapa? Jadi kalau antum cari hadis tentang larangan tato, yang ada perempuan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimata wal mustawshimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang mentato dan minta ditato. Kenapa? Baik, kenapa mentato alisnya? Kirim ke sana. Nah, fadhal. Karena wanita itu merasa kurang. Dia nggak pede dengan alisnya, dia nggak pede dengan tubuhnya, maka dia mentato. Lelaki ada yang nggak pede. Kenapa ada lelaki yang mentato dirinya? Karena dia merasa nggak pede, jadi kurang sempurna. Dia berpikir kalau aku pakai tato, aku semakin sempurna. Berarti kau punya jiwa wanita. Nah, lelaki itu dilahirkan jamaah sempurna, bahkan lebih. Beda sama wanita. Wanita itu kurang, baru lahir dikasih anting. Karena apa? Karena kalau nggak ada antingnya nggak kelihatan kalau perempuan. Karena namanya bayi antum lihat. Kalau dia nggak ada antingnya sampai sepekan, orang datang tanya, ini laki apa perempuan?
Tapi kalau ada antingnya, perempuan mesti. Kalau lelaki lebih, apa buktinya lebih? Disunat dia. Ada yang dikurangin. Kalau perempuan ditambahin, kalau lelaki ada yang dikurangin. Seperti itu. Wanita itu dibesarkan di atas perhiasan. Allah mengatakan awama yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Itu wanita dibesarkan dengan perhiasan. Kalau ada lelaki yang pakai perhiasan di kupingnya, dia merasa nggak sempurna, masih perlu ditambahin. A'udzubillah. Ada yang sampai antingnya jemaah ada lobang-lobang jemaah. Subhanallah. Perempuan dulu kecil lobangnya, itu Ustaz bedanya Ustaz. Kalau perempuan kecil, kalau laki besar lobang. Na'udzubillah. Ingat, bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Lelaki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai lelaki. Wanita itu rambutnya panjang. Nah, bahkan keindahan wanita itu di rambutnya yang panjang. Itu keindahan wanita. Lelaki boleh nggak rambutnya panjang? Boleh lelaki rambutnya panjang, tapi tidak sepanjang wanita. Rasul SAW na'am, rambutnya panjang sebahu beliau. Kalau kena angin itu Masya Allah, betapa tampannya Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tidak sepanjang wanita yang dirawat memang rambutnya. Yang ke-6, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man tashabbaha bi ghairina la tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Bukan termasuk dari kami, kata Nabi SAW, orang yang menyerupai orang lain. Dia berpakaiannya orang lain, bukan orang Islam. Gayanya, ini kekhususan, kita bicara kekhususan. Jadi kalau kita melihat semua agama memiliki kekhususan sendiri-sendiri. Antum bisa lihat dari jauh, oh fulan Nasrani. Dari mana kau tahu? Dari pakaiannya udah kelihatan. Dari mana kau tahu? Itu dia pakai salib. Ini kekhususan buat mereka. Berarti dia non-muslim. Kalau ada orang Islam menyerupai orang Yahudi, beliau mengatakan la tashabbahu bil yahud wala bin nasar. Kalian jangan menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, jangan. Kalian itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan. Orang Islam kadang-kala Anda lihat ada pakai baju kaos tulisannya I am Muslim. Kenapa sampai ada kaos I am Muslim? Karena penampilannya nggak Islami. Kalau penampilannya Islami nggak perlu kau nunjukkan, orang-orang dari jauh udah ketahuan. Perempuan umpamanya kelihatan pakai kerudung, orang akan mengatakan muslimah. Muslim, dari mana kau tahu? Masa nggak bisa bedain? Makanya kadang-kala kita sulit mengucapkan salam di beberapa tempat karena kita nggak bisa bedain mana yang muslim, mana yang non muslim. Padahal ada kekhususan umat Islam yang perlu menunjukkan dirinya. Sedangkan sekarang yang terjadi, umat Islam lebih suka niru dari barat. Kalau dari barat datang, oh bagus. Kalau dari Timur Tengah, oh Arab. Subhanallah. Kau benci sama Arab. Quranmu tuh bahasa Arab. Quranmu tuh bahasa Arab. Dan kau tahu nabimu bahasa Arab. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua bahasa Arab. Karena ada usaha untuk membencikan Arab kepada umat Islam sendiri. Jadi kalau gayanya orang barat nggak masalah, tapi kalau yang orang Arab selalu ada diskriminasi. Ini Arab, ini Arab. Tapi alhamdulillah negeri kita, Anda lihat akan mengalami perubahan yang lebih baik insya Allah. Karena dengan datangnya Malik Salman, dengan datangnya Raja Salman ke negeri kita, diterima oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, DPR menerima, semua menerima, mudah-mudahan itu sebagai titik peralihan. Kalau Islam itu, ya Islam. Islam dari mana? Dari Arab. Enggak, aku enggak suka sama Islam Arab. Subhanallah. Kau mau bikin Islam baru karena enggak suka? Enggak bisa. Qurannya mau diganti nih. Anakku kayaknya masa sholat pakai bahasa Arab. Kita kan orang Indonesia. Mau sholat pakai bahasa Indonesia. Adzannya ada jamaah. Karena ada usaha dari orang-orang yang benci kepada Islam untuk menjadikan Islam itu agama lokal. Arti agama lokal hanya untuk daerah tertentu. Ketika Mustafa Kamal menguasai Turki,
Apa yang dilakukan? Mereka mau bikin Islam Turki. Azan bahasa Turki. Azan hampir sama 15 tahun jamaah bahasa Turki. Dan subhanallah, ana pernah sholat di salah satu masjid di Turki. Ada jadwal sholat. Jadwal sholat itu nggak ada sholat duhur, nggak ada sholat asar, nggak ada sholat maghrib, nggak ada sholat isya. Yang ada cuma subuh, imsak. Kenapa? Semua dirubah pakai bahasa Turki sama mereka. Karena bencinya Kemal Atatürk kepada Arab ketika itu. Tapi alhamdulillah sekarang mulai balik lagi, mulai kembali. Bahasa Arab nggak boleh, di koran-koran nggak ada bahasa Arab. Dulu sebelum Kemal Atatürk, koran-koran yang ada di Turki bahasa Arab semua. Karena kita tahu negeri Islam itu bahasanya bahasa Arab. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu, negeri kita Indonesia sebelum merdeka itu masih pakai tulisan Arab pegon. Lihat kalau antum berangkat ke Pekanbaru, itu masih lihat tulisan jalan, tulisan apa, pakai tulisan Arab pegon. Dan memang tulisan sebelum merdeka kita pakai itu dulu. Kenapa sekarang kita jadi benci sama Arab? Ada usaha memisahkan Islam dari Arab, karena kalau Islam terpisah dari Arab, ingat, Arab itu tidak pernah bersatu kecuali dengan Islam. Nggak pernah bersatu. Jadi orang-orang Arab kalau mereka bangga dengan Arab mereka, tidak dengan Islamnya, mereka pun akan tersingkirkan. Karena yang menyatukan bangsa Arab itu Islam, hanya Islam. Dan kita pun Muslim. Kembali, kita jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Bahasanya cobalah pakai bahasa Arab. Antum lebih bangga bisa bahasa Inggris daripada bisa bahasa Arab. Ustaz, emangnya nggak boleh belajar bahasa Inggris? Nggak apa-apa belajar bahasa Inggris. Tafadhol. Tapi kenapa kau nggak belajar bahasa Arab? Padahal sholatmu pakai bahasa Arab, Quranmu pakai bahasa Arab. Kenapa kau remehkan? Dan antum lihat orang kalau pakai bahasa Arab dan pakai bahasa Inggris, gayanya beda. Kalau pakai bahasa Inggris, pakai kacamata hitam, pakai kaos you. Tapi kalau ngomong bahasa Arab, mau nggak mau dia bagainya beda. Assalamualaikum, beda. Maka di sini kalau kita melihat seorang Muslim, tunjukkan, tampak dia dari kejauhan kelihatan Muslim. Ana pernah jamaah pada waktu itu berkunjung ke Madrid. Kita masuk ke sebuah museum raja. Biasa dijaga ketat di sana, semua diperiksa. Ana ketika masuk, penjaganya itu langsung Assalamualaikum. Dia salaman sama ana. Dia mengatakan ana Muslim. Masya Allah. Dari mana tahu dia ana Muslim? Dari mana dia tahu ana Muslim? Ya kelihatan dari jauh, ada Muslim, ada gayanya orang Islam. Langsung dia salah. Padahal dia hidup di negeri kafir. Kita pun perlu menunjukkan identitas kita di mana-mana. Sampai kadang-kala ana berpikir sarung ini termasuk identitas Muslim. Sarung. Ana pernah ngomong sama saya, gimana kalau sekali-kali kita ini semua ke bandara pakai sarung semua. Jadi ke bandara kelihatan, oh, wong Islam nih. Dari mana sarungnya? Nah, dan itu sebuah identitas yang kita perlu mempertahankan. Di Arab mungkin nggak pakai sarung kalau di Saudi, tapi di Yaman mereka pakai sarung. Itu menjadi tradisi Islam yang kita perlu bangga pakai sarung. Jangan malu antum pakai sarung, ya maaf. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-7, yang ke-6. Ke-6 ke-7. Ke-7. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna. Ingat hadis kita hari ini, laisa minna. Bukan dari kelompok kami, bukan dari umat Islam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tatayyara wala man tutayyira lah. Bukan termasuk kelompok kami orang yang tatayyur, yang percaya dengan nasib sial. Dia menjadikan kesialannya itu pakai benda. Dulu orang Arab itu kalau mereka mau keluar kota, biasanya dia usir burung. Jadi ada burung di sebelah kanan, diusir. Kalau burungnya terbang ke kiri, oh berarti ini tanda sial. Nggak jadi berangkat dia, pulang. Kalau terbang ke kanan, berangkat.
Itu namanya tatayur, percaya dengan nasib-nasib sial seperti itu. Wal autakahana autukihina lahu, orang yang percaya dengan ramalan. Ada ramalan zodiak, ramalan bintang, sio. Sekarang sio apa jamaah? Sio apa? Sio tik, sio ayam api, masya Allah. Ada orang yang percaya sama sio, bukan dari umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang datang ke dukun tanya ramalan masa depan. Karena sio dan belajar perbintangan ini bukan dari Islam. Kadangkala antum baca di koran, bintangmu apa? Sagittarius. Bulan depan nasib sial. Rizki kurang lancar. Iya. Percaya antum kayak gitu, antum baca, bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz cuma kepingin tahu, jangan dibaca. Antum kalau baca mau nggak mau, betul ya, ana lagi sial kayaknya. Karena antum baca seakan-akan sesuai dengan kondisi antum. Maka seorang muslim nggak perlu percaya sama bintangmu apa. Kadang-kala dulu jamaah, alhamdulillah sekarang umat Islam sudah mulai lebih dewasa lagi. Dulu kalau ada daftar nama, tanggal lahir ini, bintang tulis. Ana masih ingat, karena dulu ana sering nulis Sagittarius. Ternyata bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu lihat. Ustaz, terus gimana itu Ustaz? Yang nulis orang Islam, ya dikasih tahu. Yang ada yang bulan tahun naga, tahun apa, itu buat non muslim, tafadhol. Kita kalau bicara toleransi jamaah, silahkan lakum dinukum waliyadin. Tapi antum jangan ikut mereka. Akhirnya antum nggak jadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh ditunggu di telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi ada orang-orang yang nggak boleh dekat sama telaganya. Karena selama hidupnya dia telah merubah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun ramal ya. Karena dukun ini ada dua sebenarnya, atau ada beberapa macam. Ada dukun bayi, itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud itu dukun ramal atau dukun santet. Kalau dukun santet bahasa Arabnya apa? Sahir, penyihir. Kalau dukun yang meramal itu kahin bahasa Arabnya. Barang siapa yang datang kepada kahin lalu bertanya dan percaya dengan omongan itu kahin, maka dia telah kafir dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Kau percaya sama omongan itu? Peramal. Maka hati-hati. Kemudian beliau mengatakan walaisa minna man tasahhara aw tusuhhira lahu. Orang yang berangkat ke penyihir. Datang ke penyihir, Pak, minta tolong saya ini suka sama fulana. Bagaimana fulana bisa suka sama saya? Hati-hati jangan. Bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hati-hati. Kalau antum umpamanya ada masalah sama fulan, jangan datang ke dukun. Dan antum tahu hukumnya penyihir ini dibunuh dalam Islam. Kenapa? Karena nggak bisa dipenjara penyihir itu. Nggak bisa dipenjara penyihir. Gimana? Di rumah ada pembantu, alhamdulillah dia sudah tobat. Pembantunya orang tua udah tua, umur 60-70an. Dia cerita, "Ana ini penyihir. Pakai, kalau bahasa Jawa itu letrik. Pakai kartu sihirnya. Kartunya itu didiamkan di kuburan selama 40 hari," kata dia. Dia pernah bermasalah sama orang, akhirnya dipenjara. Kata dia, "Ana dipenjara dihukum 3 tahun. Ya seminggu sudah keluar." Kok bisa? Sipirnya disihir. Sipirnya yang bukakan pintu. Ya silahkan pulang. Ya makasih, pulang dia. Penyihir nggak bisa. Karena dia alat sihirnya sudah buhul-buhul dia baca. Maka bukan dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan alhamdulillah sudah berkurang sekarang. Dulu masih banyak penyihir di kampung-kampung itu jamaah. Kemudian jamaah yang ke-8. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, "Laisa minna man halafa bil amanah." Bukan termasuk dari golongan kami yang bersumpah dengan amanah. Umat Islam itu sumpahnya dengan nama siapa? Nama Allah. Nggak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bintang, dengan orang tua, demi bapakku. Nggak boleh. Allah berhak bersumpah dengan apa saja. Karena itu ciptaan Allah. Antum kalau lihat di Al-Quranul Karim, Allah bersumpah dengan wadduha wal laili idza saja. Allah bersumpah demi waktu duha. Wal asri. Allah bersumpah demi waktu asar. Allah bersumpah demi waktu fajar. Wal fajri. Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. Allah bersumpah dengan mentari, dengan siang, dengan malam, bersumpah dengan jiwa manusia, dengan langit, dengan bumi. Itu hak Allah. Tapi kau hamba Allah boleh bersumpah dengan nama Allah dan sifat. Jadi kalau bersumpah, ingat Nabi SAW mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik, kata Nabi SAW. Karena dia menyamakan, kau kenapa samakan makhluk dengan pencipta? Bersumpah wallah, bersumpah dengan nama War-Rahman, War-Rahim, Wal-Awwal, Wal-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin, Wal-Musawwir, Wal-Bari, boleh. Dengan nama-nama Allah, hafal tuh nama-nama Allah. Banyak pilihan. Tapi dengan selain nama Allah dan sifatnya nggak boleh. Boleh nggak kita sumpah dengan Al-Quranul Karim? Jemaah, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kita kan tadi sumpah itu dengan nama Allah atau sifat Allah. Quran ini sifat Allah nggak? Quran itu kalamullah. Kalamullah itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bersumpah dengan Al-Quran atas sifat Allah sebagai kalamnya, boleh. Karena itu juga kalamullah dan bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk, jemaah. Quran itu adalah kalamullah. Maka sebenarnya ulama mengatakan nggak apa-apa bersumpah dengan Al-Quran karena itu adalah kalamullah yang artinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim sumpah aku ketabrak. Sumpah ketabrak. Ada apa sumpah seperti itu? Katakan wallah, aku tidak melakukan apa-apa. Dan jangan main-main zaman dengan nama Allah. Kau bawa-bawa nama Allah lalu kau berdusta. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang ke-8. Yang ke-9. Nabi SAW mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana walam ya'rif li alimina haqqah. Kata Nabi SAW, bukan dari kelompok kami orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang tua, dan tidak mengetahui hak orang yang alim di antara kita. Bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau antum kasar sama anak kecil, hati-hati. Antum kasar sama istri antum, hati-hati. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah berpesan, "Inni uharrij alaikum bihaqqidh dha'ifain." Aku benar-benar menimpakan kepada kalian kesusahan ketika kalian tidak memperhatikan hak dua orang yang lemah. Yang pertama, an-nisa wal yatim, wanita dan anak yatim. Jangan kasar antum sama mereka. Antum sayang. Hormati yang lebih tua, sesepuh. Antum lagi umpamanya mau wudhu, mau apa, ada orang tua mau kamar mandi, fadl, persilahkan. Ada orang mau nyebrang, subhanallah, orang tua, antum tahan motor antum, fadl. Ini kita bicara agama Islam, jemaah, agama rahmat. Antum kalau lihat Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kenapa kok nama Ar-Rahmanir Rahim?
Kok bukan nama Bismillahil Jabbaril Mutakabbir? Bukankah nama Allah banyak? Iya. Tapi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang Al-Quran itu dibangun di atas kasih sayang, bukan untuk merepotkan umat. Al-Quran diturunkan. Allah mengatakan, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, Taha, kami tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkan hidupmu. Bukan. Jadi kalau orang berpikir Ustaz Ahmad semakin belajar Quran semakin susah hidupnya, kau yang salah. Quran itu diturunkan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Quran itu rahmat. Di sini seorang muslim harus menunjukkan aplikasi rahmat dalam kehidupan. Yang tua dia hargai, yang muda dia sayangi, yang alim dia hormati. Baru nih masyarakat itu hidup akan aman. Salam, kata Rasulullah SAW. Bagaimana Anda mengucapkan salam? Kita ini masih menganggap salam itu remeh. Kalau antum lewat depannya orang tua di Lubuk Linggau apa bahasanya? Kalau di Jawa permisi, numpang lewat. Kalau di sini apa? Hah? Permisi, permisi juga. Ganti mulai besok. Nggak ada lagi permisi. Ganti assalamualaikum. Baru permisi. Lebih utama mana permisi sama assalamualaikum? Assalamualaikum. Ustaz, tapi kelihatannya bukan muslim ya. Kalau bukan muslim permisi. Tapi kalau muslim, assalamualaikum. Dan kita lihat adabnya salam. Yusallimu shaghir alal kabir. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang tua. Ini jamaah. Nggak ada yang bos yang anak buah mengucapkan salam kepada bos, nggak benar. Jadi kalau ternyata anak buahnya lebih tua, bosnya lebih muda, siapa yang mengucapkan salam? Yang lebih muda. Pangkatnya bos atau apa nggak urus. Karena Islam mengajarkan tetap walaupun dia anak buahmu, walaupun dia pegawaimu, walaupun dia pekerjamu lebih tua, dia lebih dulu meletakkan keningnya di bumi ini kepada Allah SWT. Kau hargai. Ucapkan assalamualaikum. Wal mar alal qa'id, yang berlalu kepada yang duduk. Ini sudah melihat umur. Dalam ucapan salam, yang berjalan kepada yang duduk itu nggak ngelihat umur. Walaupun yang duduk itu muda, tapi kau yang lewat, siapa yang mengucapkan salam? Yang lewat, tanpa berbicara umur. Yang kecil kepada yang banyak, yang naik kendaraan kepada yang berjalan kaki. Ini berkaitan dengan menghormati. Ingat, Islam mengajarkan kepada kita menghormati yang tua. Dan diantaranya menghormati bapak ibu kita. Kalau orang lain aja kita suruh hormatin, apalagi bapak ibu kita. Kemudian yang keberapa? Yang ke-10. Kita sampai jam berapa di sini? Jam berapa? 8:30. 10:30. Insyaallah. Taib jemaah. Entar lagi sampai selesai nih kita ini. Yang keberapa? Yang ke-10. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Kita lihat nih, bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kalau kita ternyata meremehkan sunnah Nabi, kau berarti bukan dari umat Rasul SAW. Seharusnya seorang muslim menghidupkan sunnah, bukan membunuh sunnah. Dan kalau dia tidak bisa mengamalkan sunnah, jangan sampai mencela orang yang mengamalkan sunnah. Paling tidak, ya Allah aku belum bisa mengamalkan. Tapi kau tidak benci dengan sunnah Rasul SAW. Sunnah apa aja sunnah Nabi SAW. Baik itu yang wajib, baik itu yang anjuran. Kita tetap mencintai sunnah Nabi SAW. Kisah hadis ini bermula dengan 3 orang. Ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Ada 3 orang datang
ke rumah istri Nabi. Dia kepingin tahu bagaimana Rasulullah SAW di dalam rumah. Kenapa kok dia ke rumah? Karena kalau di luar ketahuan, jamaah kita ini kelihatan baik di luar itu wajar. Wajar. Kenapa? Karena ana cuma sebentar berhadapan sama antum. Antum ngelihat ana sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Paling enggak ana bisa jaga image supaya kelihatan baik, tebar senyum, tebar tawa. Tapi yang tahu hakikat ana siapa? Istri. Antum kalau mau tahu orang itu tanya sama istrinya. Gimana bapak kalau di rumah? Allah, na'udzubillah. Bapak itu kalau di luar senyum-senyum, masuk rumah langsung cemberut. Masya Allah. Istri yang tahu. Makanya kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Sama istrinya. Dokter baik sama pasiennya wajar. Kenapa wajar? Dapat duit dia. Kalau dia kasar nggak balik lagi tuh pasien. Nah, makanya ana sering kali, mumpung ada Bapak Kapolres di sini. Dulu ana sering mengusulkan. Dulu itu ada surat keterangan kelakuan baik. Itu yang tanda tangan siapa? Pihak Kapolres. Seharusnya di situ ada tanda tangan istri, Pak. Sebelum ke Kapolres tanya sama istrinya. Kan Kapolres nggak tahu nih orang baik apa enggak. Yang tahu tidak ada catatan kriminal, baik. Belum tentu baik, tidak ada catatan kriminal. Tanya sama istrinya. Kalau ada tanda tangan istri, insya Allah baik tuh. Walaupun nyogok sama istrinya ya, ana tolong tanda tangan, ana kasih emas lah kau. Tapi itu tanda kebaikan jemaah. Ini para sahabat ingin tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Gimana sih Nabi di rumah? Tentang ibadahnya yang ditanya. Kata istrinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di rumah ya seperti orang-orang lain. Beliau itu bantu istrinya urusan rumah, bersih-bersih rumah sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki sandalnya. Itu Nabi alaihi wasallam. Beliau menikah, punya istri-istri. Salat malam, ya enggak salat malam terus, beliau tidur juga kalau malam. Bukan berarti habis isya sampai subuh salat, enggak. Beliau tidur ngobrol sama istrinya, nanti sepertiga malam beliau bangun salat. Puasa, ya beliau enggak puasa terus. Kadang kala beliau puasa sunnah, kadang kala beliau off enggak puasa sunnah. Apa kata 3 orang ini? Oh, tidak terlalu banyak ya ibadahnya Rasulullah SAW. Maka salah seorang mengatakan, amma ana fa aqumul lail wala ana. Aku akan selalu salat tahajud dan tidak akan tidur. Salat malam tidak akan tidur. Yang orang kedua mengatakan, amma ana fa asumud dahr wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Yang ketiga, aku tidak akan menikah. Soalnya menurut dia menikah itu mengurangi ibadah. Karena harus ngobrol sama istri, ngurusin istri. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata dia, aku tidak akan menikah. Aku akan terus beribadah kepada Allah SWT. Sampai ini informasi kepada Rasulullah SAW. Langsung Nabi naik mimbar. Dikumpulkan tuh orang di Madinah. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa nih informasi yang sampai kepadaku, orang mengatakan ini dan itu. Lalu beliau menjelaskan, amma wallahi fa inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa ana asumu wa uftir. Aku puasa dan aku tidak puasa. Aku salat malam dan aku tidur. Dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, berarti dia bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Maka hati-hati jangan. Kita pelajari ini. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perilaku yang baik, suri tauladan yang baik. Kau mau contoh siapa? Contoh Nabi alaihi wasallam dalam semuanya. Bayangkan sebagian sahabat itu jamaah makan. Dia makan senampan sama Rasulullah SAW. Ketika itu makanannya ada qara atau dubba, labu kuning. Tahu labu yang kuning tuh? Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Anas,
Beliau makan tuh labu sampai sisa-sisanya dihabisin. Seneng beliau sama labu. Sejak saat itu Anas bin Malik kalau makan labu lahap. Kenapa? Karena Rasul SAW cinta sama labu. Sampai seperti itu. Kenapa kita tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW? Semampu kita tentunya. Semampu kita. Jangan meremehkan orang lain melaksanakan sunnah. Baik. Kayaknya yang terakhir jemaah. Sebenarnya masih banyak. Tapi karena waktunya supaya bisa ada tanya jawab. Oh alhamdulillah nggak ada tanya jawab jemaah. Kita lanjut kalau nggak ada tanya jawab. Ya, anak selesaikan beberapa hadis ya. Kemudian yang ke 11, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kharaja ala ummati bi sayfihi yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi di ahdin ahdahu falaysa minni wa lastu minhu." Rawahu Muslim. Barang siapa yang kudeta, berontak kepada pemerintahan Islam, kepada umat, lalu dia bunuh ini, bunuh itu dengan pedangnya, nggak ngurus dia sudah. Ini khuruj, memberontak kepada pemerintah. Yang mukmin pun dia bunuh. Kemudian dia tidak memperhatikan orang-orang yang memiliki perjanjian. Dalam Islam kita tahu seorang muslim yang membunuh orang kafir yang dalam jaminan negeri Islam, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi kalau kita bicara agama Islam, agama yang paling toleransi, dijaga tuh orang-orang kafir di negeri Islam. Nggak boleh kita membunuh mereka. Tapi ada orang yang ngebom sana, ngebom sini, bunuh sana, bunuh sini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa minni walastu minhu." Dia bukan dari aku dan aku bukan dari golongan dia. Ini pentingnya, dan pemahaman yang perlu diluruskan. Orang Islam kalau belajar Islam dengan benar, insya Allah nggak ekstrim. Tapi kalau belajarnya sepotong-sepotong, jadi ekstrim. Belajarnya kitabul jihad. Oh, ini terjadi cuma di Yambuk sana ada salah satu orang, ada pulang, dia kumpulkan keluarga. Sarapan bareng, abang mau pamit. Mungkin abang nggak balik lagi. Akhirnya dia keluar, dia bawa senjata. Dia ternyata punya senjata. Dia tunggu tuh ada salah satu bos anakku yang kafir. Dia cekat di depan pintu, dia tarik diturunkan dari mobilnya, diikat di mobil, dibawa keliling ke kampung. Alhamdulillah. Dan kau merasa sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yafi li ahdin ahdan. Engkau tidak memenuhi janji-janji orang. Dia itu dijamin sama negeri, masuk ke negeri ini. Dan bukan dalam kondisi perang negeri itu. Maka dia Nabi SAW mengatakan, "Falaisa minni wa lastu minhu." Ya bukan dari aku dan aku bukan dari kelompok mereka. Kemudian yang ke 12. Oke, yang ke-12 Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala tudraku wala tatruk salata fardhu muta'ammidan. Kau jangan meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'a min dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan salat wajib sengaja, maka sudah terlepas jaminan buat dia. Jaminan apa? Jaminan dari umat Muhammad SAW. Jaminan untuk masuk surga. Na'udzubillah min dzalik jemaah. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga kita bisa menjadi lebih baik, menjadi Islam yang sebenarnya, bangga sebagai umat Islam. Ingat, ada media-media yang menggambarkan Islam itu teroris. Islam itu agama yang tidak toleransi. Kita harus berubah. Siapa yang berubah kalau bukan kita? Kita harus tunjukkan kalau kita itu adalah bangsa yang rahmatan lil alamin, yang penuh kasih sayang. Bayangkan dalam Islam kita itu nggak boleh bunuh semut, ya. Antum ada semut lewat, kalau antum gini, itu tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk binatang yang bertasbih untuk Allah. Kenapa antum bunuh? Kalau ganggu antum wajar dibunuh. Dalam Islam seorang wanita masuk neraka
Bukan manusia cuma. Kucing dia dulu. Tidak dia kasih makan. Mungkin kucing itu nakal. Mungkin kucing itu makan ikan. Makan apa? Dia dulu nggak dikasih makan. Sampai mati. Masuk neraka tuh. Islam itu agama yang penuh rahmat. Tapi kita yang perlu menunjukkan identitas. Tunjukkan sama orang. Anak muslim. Gak perlu mau. Tapi dia pernah bantu. Dengan adab dan etika. Ketika anda menjadi anak buah, tunjukkan kalau saya anak muslim. Ketika anda menjadi bos atasan, tunjukkan kalau anda bos yang muslim. Masya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang anda sampaikan benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul membebaskan dari kesalahan itu. Anda berterima kasih kepada semua yang ada di sini, kepada Bapak Kapolres, kepada Bapak Ketua DPR, kepada Wakil Dandim, dan kepada Bapak Sekjen dari sini. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama di dalam surganya sebagaimana kita berkumpul di tempat ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.